Nenekku ada 2, bayangin, stres gak? Kayak, wah. Ini kita mulai di cerita aku. Kejadiannya ini waktu aku kayaknya kelas 2 SMA waktu itu. Jadi 2015, 2016. Kan cerita tadi, kalau misalnya aku tuh nginep di rumah itu buat nemenin nenek aku, karena nenek aku tuh sendiri doang. Dari banyaknya possibility yang terjadi, kayaknya aku aja deh yang bisa buat nginep di situ. Awalnya aku nggak mau, karena kayak sebenarnya tuh nggak nyaman kan, kayak tidurnya di rumah nenek, kayak repot dan segala macam. Tapi dengan segala pertimbangan yang ada, akhirnya aku nginep di situ juga gitu. Nah, kejadiannya tuh juga sama, kurang lebih jam 8 atau setengah 9 gitu. Jadi aku tuh di momen aku ngalamin hal yang sama ini di rumah itu juga, cuman beda waktu aja. Aku 2015 2016, adik aku baru 2 hari yang lalu. Seperti biasa, aku tuh biasanya bakal berangkat dari rumah sama ayah aku itu malam. Paling telat tuh jam setengah 9 atau jam 9 itu udah paling telat. Aku ingat banget sampai sekarang, nenek aku tuh kayaknya habis selesai sholat isya. Nah kebetulan nenek aku itu sholatnya posisinya udah nggak bisa berdiri, jadi beliau tuh duduk di kasur. Nah terus beliau ya denger dong, kayak aku sama ayahku nyampe, terus beliau mampir ke pintu dan bukain pintu gitu. Nah terus ayahku tuh kayak periksa-periksa jendela juga segala macam, karena dulu ayahku sempat ngelakuin itu juga, jadi periksa rumah ini malam tuh khususnya. Di momen itu nenekku balik ke kamar, dan kayaknya beliau tuh pengen lanjutin zikir dan ngaji juga, karena beberapa momen aku lihat beliau tuh kalau sholat tuh lama gitu, jadi kayak sholat, zikir, ngaji segala macam gitu. Nah aku tuh punya kebiasaan, aku bakal nunggu nenek aku itu selesai dengan urusan beliau, yang mana sholat, ya zikir, ngaji, terus beliau bakal buka mukena, sarung, sajadah dilipat rapi gitu di pinggir kasur. Nah terus beliau bakal rapi-rapi ya pakai jilbabnya lagi segala macam. Terus aku lagi nunggu. Jadi rumah itu kan aku bilang gede ya. Nah itu ada ruang keluarga, ada TV, ada sofa banyak gitu. Nunggu di dekat kamar nenekku. Yang dimana tuh kamar di momen kejadian adikku tadi. Jadi itu ada sofa panjang mengarah ke TV, dan kamar nenek aku tuh di samping kiri aku. Ya udah, aku nunggu sambil main HP. Nah, aku itu termasuk orang yang walaupun lagi megang HP gitu, aku tuh nggak tipe yang fokus aja, bener-bener kayak fokus main HP gitu nggak. Pas jadi kan kita tuh punya kemampuan ya, jadi mata kita tuh bisa lihat tapi kita nggak harus lihat banget gitu kan. Jadi kayak dari sini tapi bisa ngeh dari ujung mata kita gitu. Oke, aku ngeliat nenekku masih masih ya zikir segala macam gitu. Tiba-tiba, ini sampai sekarang aku kayak, wah, oh my god. Tiba-tiba dari arah belakang ada nenekku juga. Nenekku ada 2, bayangin, stres gak? Kayak, wah, Allahu Akbar, auzubillah, kayak nggak tahu deh aku mengekspresikannya kayak gimana. Pokoknya merinding. Kan kita ada momen ya, badan tuh merinding sebadan badan. Nah di momen itu, tapi aku sama juga nih kayak adikku dan saudara kita itu, nggak panik, karena ini kalau misalnya aku teriak atau ngelakuin sesuatu hal yang bakal bikin heboh gitu, aneh. Karena gimana, aku kayak mau ke pintu, jauh, pintu utama. Karena aku tuh kalau dari rumah untuk ke rumah itu, ayahku tuh biasanya kita lewat pintu belakang, jadi nggak dari pintu utama. Ingat banget sampai sekarang, si nenek satu lagi ini lagi pakai jaket atau baju hangat nenek aku tuh warna coklat. Aku ingat banget itu, bahkan jaketnya masih ada. Seingat aku tuh, aku pernah kayaknya beberapa tahun ke belakang pernah lihat gitu, tapi sekarang nggak tahu di mana. Beliau ada dari arah dapur, which is tuh di belakang aku ya, di belakang aku. Tapi beliau nggak manggil atau apa gitu ya, nggak tahu deh. Itu kayak berusaha memproses ini, what, ini apa sih, momen apa sih barusan gitu. Tuh aku berdiri dari sofa itu masuk ke kamar, dimana nenek aku tuh masih zikir. Terus aku duduk di kasur yang kebetulan aku tuh tidurnya di situ, pisah gitu sama nenekku. Aku cuma duduk tungguin nenekku selesai dengan urusannya. Terus beliau buka mukena, diberesin semua, dan ya udah, nothing happen. Aku nggak mau ceritain ke nenek aku gitu. Bahkan dari kejadian itu, di tahun itu sampai sekarang, bahkan beliau pun udah meninggal juga, aku nggak tahu yang asli itu yang mana nenek aku ini. Entah itu ini kamar atau yang di dapur itu, nggak tahu. Mungkin kalian kepikirannya gini, ya kan tadi nenek aku tuh mungkin sholat apa sih, kegiatan habis sholatnya tuh kepotong karena aku sama ayahku nyampe di rumah, terus beliau melanjutkan lagi. Cuman aku bilang kan tadi, fokus aku tuh lagi megang HP, terus aku lihat sebentar, nenekku tuh masih ada. Oke. Tapi kok ada satu lagi di samping sini, jadi nenekku yang di kamar tuh di sisi kiri, nenek yang satu lagi di sisi kanan agak ke belakang. Nah itu siapa tuh gitu kan. Jadi nenek saya ada 2 gitu, kayak what. Habis itu beneran
Aku langsung tidur, terus kayak berharap ini hidup pagi aja deh terus berangkat sekolah udah. Jadi kan rumah itu aku tahu banget kalau misalnya vibes-nya itu rame, akan ada acara, orang pada pulang kampung semua, aku tahu nuansa ramenya tuh aku bisa ngerasain. Karena aku pun juga kalau misalnya di rumah itu ada acara, ya aku juga ikut bantu-bantu kan. Pernah suatu malam, tiba-tiba kan aku di dalam kamar ya, tiba-tiba aku ngerasa di luar kamar itu rame. Padahal aku doang sama nenekku gitu. Rame banget pokoknya, kayak kayak ada acara gitu loh, tapi rame. Tapi kayak ada acara, orang rame tapi nggak ada orang kan, malam nih, terus aku doang berdua sama nenekku. Terus aku itu kadang sering kepikiran buat nelpon ayahku, buat nelpon suruh kesini buruan gitu kan. Tapi itu kadang kejadiannya malam, kayak jam 12, jam 2, nggak mungkin kan ayahku tuh aku telepon suruh ke rumah kesini buruan gitu. Karena menurutku ini kayak kejadiannya bukan suatu urgency atau aku harus panik. Karena kalau panik tuh pasti bakal kacau kan jadinya. Jadi kayak takut, of course, merinding gitu. Ya udahlah kita menunggu pagi aja gitu. Dari awal aku tuh mutusin untuk nemenin nenekku di situ. Aku tuh nggak pernah kepikiran untuk horor-horor tuh nggak pernah kepikiran di rumah itu. Kalau mikirin horor nih let's say, capek kan kayak takut yang berlebihan segala macam. Itu aja sih cerita random karena aku juga bingung sih pengen bikin konten apa. Aku harap sih kejadian kayak gitu nggak keulang ya. Jadi kayak males banget sih kalau misalnya itu kejadian lagi. So, itu aja sih. Dadah.